Bab 19. Aturan Goldilocks, bagaimana tetap termotivasi dalam hidup dan pekerjaan. Pada 1955, Disneyland baru dibuka di Anaheim, California, ketika seorang anak 10 tahun datang dan meminta pekerjaan. Kala itu undang-undang tenaga kerja masih longgar dan si anak berusaha mendapatkan pekerjaan sebagai penjual buku panduan seharga $0,5 per eksemplar. Dalam setahun, ia dipindahkan ke toko sulap Disney, tempat ia belajar trik dari karyawan-karyawan yang lebih tua. Ia bereksperimen dengan lelucon dan memeragakan sulap sederhana di depan penonton. Tak lama kemudian ia mendapati bahwa yang disukainya bukan pertunjukan sulap melainkan melawak secara umum. Ia menetapkan cita-cita menjadi pelawak. Yang masih berusia belasan tahun, mulai tampil di klub-klub kecil di sekitar Los Angeles. Pengunjungnya sedikit dan waktu tampilnya singkat. Ia jarang naik panggung lebih dari 5 menit. Kebanyakan pengunjung terlalu sibuk dengan minuman mereka atau mengobrol ketimbang menyimak pertunjukannya. Pada suatu malam, ia tampil dengan aksi stand-up di sebuah klub yang tanpa pengunjung. Bukan pekerjaan yang gemerlapan, tapi tak diragukan lagi penampilannya bertambah baik. Aksi-aksinya pertamanya hanya 1 atau 2 menit. Sekitar usia SMA, materi lawakannya berkembang dan ia bisa tampil selama 5 menit. Beberapa tahun kemudian, ia mampu tampil 10 menit. Ketika berusia 19 tahun, ia tampil seminggu sekali dengan jatah 20 menit sekali tampil. Ia sampai harus membaca 3 puisi selama pertunjukan supaya bisa genap 20 menit, tapi keterampilannya terus meningkat. Menghabiskan 10 tahun lagi untuk bereksperimen, melakukan penyesuaian, dan berlatih. Ia mengambil pekerjaan sebagai penulis naskah televisi dan, secara bertahap, berhasil tampil sendiri dalam talk show. Pada pertengahan 1970-an, ia berhasil tampil sebagai bintang tamu reguler di The Tonight Show dan Saturday Night Live. Akhirnya, setelah hampir 15 tahun bekerja keras, orang muda ini menjadi terkenal. Ia melawat ke 60 kota besar dalam 63 hari. Lalu 72 kota besar dalam 80 hari. Selanjutnya 85 kota besar dalam 90 hari. Ia mendapat 18.695 penonton dalam suatu pertunjukan di Ohio. Sejumlah 45.000 tiket pernah terjual untuk pertunjukan 3 harinya di New York. Ia berhasil meraih puncak dalam genrenya dan menjadi salah seorang pelawak paling sukses di eranya. Bernama Steve Martin, kisah Martin menawarkan perspektif yang memesona tentang apa yang dipilihnya untuk mempertahankan kebiasaan dalam jangka panjang. Komedi bukan untuk orang penakut atau pemalu. Sulit membayangkan situasi yang menghunjam jantung kebanyakan orang ketika tampil sendirian di panggung dan gagal membuat seorang pun tertawa. Namun, Steve Martin berhadapan dengan ketakutan seperti itu setiap minggu selama 18 tahun. Ia berkata, 10 tahun untuk belajar, 4 tahun untuk menyempurnakan, dan 4 tahun untuk sukses besar. Mengapa sebagian orang, seperti Martin, bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, entah berlatih melawak atau menggambar kartun atau bermain gitar, padahal kebanyakan kita sulit untuk tetap termotivasi. Bagaimana kita merancang kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tertarik mendekat, bukan malahan menjauh. Ilmuwan mempelajari pertanyaan ini selama bertahun-tahun. Meski masih banyak yang harus dipelajari, satu temuan yang paling konsisten adalah bahwa mempertahankan motivasi dan meraih hasrat memuncak adalah mengerjakan tugas dengan tingkat kesulitan yang masih terkendali. Otak manusia menyukai tantangan, tapi hanya jika berada dalam zona kesulitan yang optimal. Bila senang bermain tenis dan berusaha bermain serius melawan anak berusia 4 tahun, Anda akan segera menjadi bosan. Itu terlalu mudah, Anda akan memenangkan semua angka. Sebaliknya, jika bermain melawan pemain profesional seperti Roger Federer atau Serena Williams, Anda akan dengan cepat kehilangan semangat karena pertandingan terlalu sulit. Sekarang pertimbangkan bermain tenis melawan orang yang setara. Selama pertandingan, Anda memenangkan beberapa angka dan kehilangan beberapa angka. Anda mempunyai peluang yang baik untuk menang, tapi hanya jika Anda sungguh berusaha. Fokus Anda menguat, perhatian Anda tak mudah teralihkan, dan Anda mendapati diri tertarik sepenuhnya pada apa yang sedang Anda lakukan. Ini tantangan, tapi dengan tingkat kesulitan yang masih terkendali, dan merupakan contoh pertama untuk aturan Goldilocks. Aturan Goldilocks menyatakan bahwa manusia mengalami motivasi puncak ketika sedang mengerjakan tugas-tugas yang tepat berada di tepi terluar kemampuannya saat ini. Tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, tapi pas. Karir komedi Martin adalah contoh yang sangat bagus tentang penerapan aturan Goldilocks. Tiap tahun, ia memperpanjang penampilan komedi, tapi hanya 1 atau 2 menit. Ia selalu menambahkan bahan baru, tapi juga mempertahankan beberapa lelucon yang dijamin membuat orang tertawa. Cukup banyak kemenangan membuatnya tetap termotivasi, tapi kesalahan yang timbul juga cukup untuk membuatnya tetap bekerja keras. Ketika Anda memulai kebiasaan baru,
Penting untuk mempertahankan perilaku itu semudah mungkin sehingga Anda dapat bertahan meski keadaan sedang tidak ideal. Ini gagasan yang kita bicarakan secara terperinci sewaktu membahas hukum ketiga perubahan perilaku. Namun, begitu kebiasaan menjadi mapan, penting untuk terus maju meski hanya sedikit. Perbaikan dan tantangan kecil ini membuat Anda tetap sibuk. Dan bila Anda sampai tepat ke zona Goldilocks, Anda dapat meraih kondisi flow. Saya mempunyai teori favorit tentang apa yang terjadi ketika kita mendapat kondisi flow. Belum ada penegasan tentang hal ini. Hanya tebakan saya. Psikolog umumnya mengatakan otak bekerja dalam dua modus, sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 cepat dan naluriah. Secara umum, proses-proses yang dapat Anda lakukan dengan sangat cepat, seperti kebiasaan, diatur oleh sistem 1. Sementara sistem 2 mengendalikan proses-proses berpikir yang lebih sulit dan lambat, misalnya menghitung jawaban soal matematika. Dalam kaitan dengan flow, saya senang membayangkan sistem 1 dan sistem 2 berada di ujung-ujung yang berlawanan dalam spektrum berpikir. Makin sulit suatu tugas, makin jauh pergeseran menuju sistem 2. Saya yakin flow berada tepat di tengah antara sistem 1 dan sistem 2. Anda secara penuh menggunakan pengetahuan otomatis dan implisit yang terkait dengan tugas sambil bekerja keras memperbesar tantangan di atas kemampuan Anda. Kedua modus otak ini terpakai sepenuhnya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar bekerja sama secara sempurna. Kondisi flow adalah pengalaman berada dalam zona itu, dan terhanyut sepenuhnya dalam suatu aktivitas. Ilmuwan mencoba membuat kuantifikasi untuk perasaan ini. Mereka menemukan bahwa untuk mencapai kondisi flow, suatu tugas harus kira-kira 4.969 di atas kemampuan Anda saat ini. Dalam hidup nyata biasanya tidak layak melakukan kuantifikasi atas tingkat kesulitan suatu tindakan dengan cara ini, tapi gagasan pokok aturan Goldilocks tetap berlaku, mengerjakan tantangan dengan tingkat kesulitan yang masih terkendali, sesuatu yang masih berada di batas kemampuan, agaknya sangatlah penting untuk mempertahankan motivasi. Perbaikan memerlukan keseimbangan yang sangat halus. Anda perlu secara teratur mencari tantangan yang mendorong Anda sampai ke batas sambil terus meraih kemajuan yang cukup agar tetap termotivasi. Perilaku perlu tetap terasa baru agar tetap menarik dan memuaskan. Tanpa keragaman, kita menjadi bosan. Dan kebosanan mungkin adalah musuh paling besar dalam melakukan penyempurnaan diri. Cara tetap berfokus ketika Anda bosan memperjuangkan sasaran Anda. Setelah karir bisbol saya berakhir, saya mencari cabang olahraga baru. Saya bergabung dengan tim angkat berat dan suatu hari seorang pelatih terkenal mengunjungi sasana kami. Selama kariernya yang panjang, ia telah melatih ribuan atlet, termasuk sejumlah atlet Olimpiade. Saya memperkenalkan diri dan kami mulai berbincang tentang proses perbaikan. Apa perbedaan antara atlet terbaik dan semua orang lain? Tanya saya, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang sukses yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang? La menyebut faktor-faktor yang mungkin sudah Anda duga, genetik, keberuntungan, bakat. Akan tetapi, kemudian ia mengatakan sesuatu yang tak saya duga, pada suatu ketika, itu terkait dengan siapa yang mampu mengatasi kebosanan berlatih setiap hari, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jawabannya mengejutkan saya karena itu cara pikir yang berbeda tentang etos kerja. Orang bicara tentang memompa semangat dalam memperjuangkan sasaran. Entah dalam bisnis atau olahraga atau seni, Anda mendengar orang berkata seperti, semuanya bergantung pada semangat. Atau, Anda harus sungguh menginginkannya. Akibatnya, banyak di antara kita menjadi tertekan ketika kehilangan fokus atau motivasi karena menurut kita orang sukses memiliki cadangan semangat yang berlimpah. Namun, pelatih yang satu ini mengatakan bahwa orang yang sungguh sukses merasakan kurangnya motivasi seperti semua orang lain. Bedanya adalah mereka masih mencari cara untuk tetap datang berlatih meskipun sebetulnya merasa bosan. Menguasai sesuatu mengharuskan orang berlatih. Namun, makin sering orang berlatih, makin membosankan rutinitas yang dijalani. Begitu seorang pemula mulai merasakan hasil dan belajar menaruh harapan, minat mulai pudar. Terkadang kejadiannya lebih cepat lagi. Yang harus dilakukan adalah datang ke sasana beberapa hari berturut-turut atau mengunggah pesan melalui blog tepat waktu dan membiarkan satu hari berlalu tanpa terlalu terasa. Segalanya berjalan dengan baik. Mudah merasionalkan libur sehari karena Anda berada di tempat yang baik. Ancaman terbesar atas kesuksesan bukanlah kegagalan melainkan rasa bosan. Kita menjadi bosan dengan kebiasaan ketika kebiasaan itu tak lagi membuat kita bersemangat. Hasilnya dapat diduga, dan ketika kebiasaan kita menjadi biasa, kita mulai merusak kemajuan dalam mencari hal-hal baru. Barangkali ini sebabnya kita terperangkap dalam lingkaran, pindah dari satu latihan ke latihan berikutnya, dari satu diet ke yang lain, dari satu gagasan bisnis ke gagasan lain. Begitu mengalami sedikit penurunan motivasi, kita mulai mencari strategi baru, bahkan seandainya yang lama masih berhasil. Seperti kata Machiavelli,
Orang mendambakan hal-hal baru sedemikian sehingga mereka yang sudah berhasil pun menginginkan perubahan sama seperti mereka yang belum berhasil. Barangkali ini sebabnya banyak produk yang paling membentuk kebiasaan adalah produk yang menyediakan bentuk-bentuk baru secara sinambung. Video game menyediakan hal-hal baru secara visual. Pornografi menyediakan hal-hal baru secara seksual. Junk food menyediakan hal-hal baru dalam bidang kuliner. Tiap pengalaman ini menawarkan elemen-elemen kejutan yang berkelanjutan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai ganjaran yang berubah-ubah atau variable reward. Mesin koin atau slot machine adalah contoh paling umum di dunia nyata. Seorang penjudi sesekali meraih jackpot, tapi tidak dalam interval yang dapat diramalkan. Irama ganjaran berubah-ubah. Sifat berubah-ubah ini dapat menimbulkan lonjakan dopamin, meningkatkan daya ingat, dan mempercepat pembentukan kebiasaan. Ganjaran yang berubah-ubah tidak akan menciptakan gairah, artinya, Anda tidak dapat memberikan kepada seseorang ganjaran yang tidak menarik serta intervalnya pun bervariasi, namun berharap itu akan mengubah pikirannya, tapi ganjaran seperti ini adalah cara yang dahsyat untuk menaikkan tingkat gairah yang sudah kita alami karena mengurangi kebosanan. Titik hasrat yang pas terjadi pada irisan 50/50 antara sukses dan gagal. Dalam setengah rentang waktu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dalam setengah rentang waktu Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Yang Anda perlukan hanyalah kemenangan yang cukup untuk mengalami kepuasan dan cukup untuk ingin mengalami hasrat tersebut. Ini salah satu manfaat dari mengikuti aturan Goldilocks. Jika Anda sudah tertarik pada suatu kebiasaan, melawan tantangan dengan kesulitan yang masih terkendali adalah cara yang baik untuk membuat sesuatu tetap menarik. Tentu saja, tidak semua kebiasaan memiliki komponen ganjaran yang bervariasi, dan Anda tidak ingin hal itu terjadi. Bila Google hanya kadang-kadang memberikan hasil pencarian yang berguna, saya seketika akan beralih ke pesaingnya. Kalau Uber hanya melayani setengah pemesanan saya ragu apakah saya masih akan menggunakan layanan itu. Dan kalau membersihkan gigi tiap malam namun hanya kadang-kadang merasakan mulut yang bersih, rasanya saya akan meninggalkan kebiasaan itu. Dengan ganjaran yang berubah-ubah atau tidak ada kebiasaan yang untuk selamanya menarik. Pada suatu ketika, setiap orang menghadapi tantangan yang sama dalam perjalanan penyempurnaan diri, Anda harus bisa menerima bahwa kebosanan akan datang. Kita semua mempunyai sasaran yang ingin kita raih serta cita-cita yang ingin kita penuhi, tapi tak peduli apa yang sedang Anda coba untuk lakukan dengan lebih baik, jika Anda berjuang hanya ketika hal itu mudah atau sangat menarik, Anda tidak akan pernah cukup konsisten untuk meraih hasil-hasil yang luar biasa. Saya dapat menjamin bahwa seandainya Anda berusaha memulai suatu kebiasaan dan terus mempertahankannya, akan ada hari-hari ketika Anda merasa ingin berhenti. Ketika memulai suatu bisnis, akan ada hari-hari ketika Anda merasa tidak bersemangat. Ketika Anda sedang di sasana kebugaran, ada latihan-latihan yang ingin Anda lewatkan saja. Ketika tiba waktu untuk menulis, akan ada hari-hari ketika Anda merasa tidak ingin mengetik. Namun, Anda terus melakukannya meskipun sedang kesal, tidak nyaman, atau malas melakukannya. Itulah yang memunculkan perbedaan antara profesional dan amatir. Profesional memilih taat pada jadwal, amatir memilih melewatkan kewajiban. Profesional tahu mana yang penting bagi mereka lalu melakukan kewajibannya dengan sadar, amatir mundur dari kewajiban dengan alasan ada yang lebih mendesak dalam hidup mereka. David Chain, penulis dan instruktur meditasi, mendorong murid-muridnya menghindari menjadi meditator cuaca yang baik, sama halnya, Anda tidak ingin menjadi atlet, penulis, atau apapun lainnya yang beraksi hanya ketika situasi sedang ramah. Ketika suatu kebiasaan sungguh penting bagi Anda harus bersedia mempertahankannya dalam suasana hati apapun. Profesional bertindak bahkan ketika suasana hati sedang tidak mendukung. Mereka mungkin tidak menikmatinya, tapi mereka punya cara agar kewajiban tetap dijalankan. Ada banyak situasi yang membuat saya merasa tidak berselera menyelesaikan tugas, tapi saya tidak pernah menyesal karena lanjut berolahraga. Banyak artikel yang rasanya tidak ingin saya selesaikan, tapi saya tidak pernah menyesal ketika artikel itu terbit sesuai jadwal. Ada banyak kesempatan ketika saya ingin sekali bermalas-malasan, tapi saya tidak pernah menyesal karena memaksakan diri datang atau bekerja atau melakukan sesuatu yang penting bagi saya. Satu-satunya cara untuk menjadi hebat adalah terus bersemangat ketika mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Anda harus jatuh cinta pada kebosanan. Ringkasan bab, aturan Goldilocks mengatakan bahwa manusia mengalami motivasi puncak ketika mengerjakan tugas yang tepat berada di batas kemampuan mereka saat itu. Ancaman terbesar dari kesuksesan bukanlah kegagalan, melainkan kebosanan. Ketika kebiasaan menjadi rutin, yang dikerjakan menjadi kurang menarik dan kurang mendatangkan kepuasan. Artinya kita merasa bosan. Siapapun dapat bekerja keras ketika merasa termotivasi. Kemampuan untuk terus berusaha meskipun hal itu tidak menggairahkan adalah hal yang menjadikan orang berbeda. Profesional bertahan pada jadwal yang sudah dibuat,
Amatir mencari alasan untuk melewatkannya.